Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di pagi hari ini di akhir pekan Sabtu 24 Oktober 2020, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam talk show Kangen Kumpul MTR nih. Nah, seperti edisi-edisi sebelumnya kita akan ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng nih bersama narasumber kita Mitra Pandawa. Nah, kira-kira hari ini ada siapa? Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini di Kangen Kumpul NTR, Mitra Panda kita akan ngobrol-ngobrol, sharing, berbagi motivasi juga nih bersama Bapak Hidayat. Benar ya Pak? Nama Ya, lengkapnya siapa nih Pak? ya, nama di KTP Amin Hidayat, tapi lebih dipanggil Hidayat. Oke, Pak Hidayat aja ya sapaannya Ya. ya. Oke. Nah, posisi Pak Hidayat nih saat ini lagi di mana sih Pak? Saya kebetulan lagi berkunjung ke rumah orang tua ya, masih di Hmm, daerah Banten juga. Oke. Pak Hidayat ini Kalau asli Banten. ya, Asli Banten Pak. iya betul, asli Banten, Pandeglang, cuman domisili keseharian di daerah Tangerang, Ciputat. Oke, baik. Nah, kalau boleh nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita pengen tahu dong Pak Hidayat bisa di-share, bisa dibagi ke Mitra Pandawa semuanya ini riwayat kehidupannya dulu gimana nih Pak? Mulai dari sekolah di mana, kuliah, kemudian pekerjaannya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya berasal dari daerah kota kecil yaitu Menes di daerah Pandeglang, masih Banten ya. Di mana saya pernah bersekolah di ibtidaiyah atau setingkat SD di daerah Menes juga, sama terus lanjut juga di MTS. Mhm. MTS masih di daerah Menes, yaitu tepatnya di Sekolah Matlaul Anwar. Mungkin di Batam juga udah ada ininya ya, Oke. udah ada apa namanya ya, cabangnya lah bahasanya. Sekolah tersebut ya. Sama aliyahnya juga SMA-nya masih di daerah Menes juga. Hmm. Nah, kemudian tahun 96 Hmm. saya merantau ceritanya ke Jakarta ikut saudara. Oke. Nah, dengan keberadaan atau kekurangan dari sisi orang tua karena masih banyak adik-adik, ya dengan sangat disayangkan saya tidak lanjut kuliah yang formal. Oke, baik. Mhm. Karena masih banyak adik-adik dan saya bersyukur di situ justru saya harus lebih mandiri, saya harus lebih ya istilahnya mencukupi untuk diri sendiri minimal untuk tidak merepotkan orang tua. Mhm. Dan disitulah mulai terbentuk jiwa wirausaha. Oke. Baik, berarti ikut saudara ke Jakarta itu langsung mulai berwirausaha sendiri begitu, Pak? Oh tentu tidak ya, Mmm. jadi kita dari pengalaman kita jualan di pasar dan pernah bekerja juga saya di Mhm. itu cuman ya istilahnya transit lah selama 1 tahun, bahasanya kita masih mencari harus bagaimana gitu kan, Cari pengalaman begitu ya? cari pengalaman, Mhm. memperdalam misalkan, komputer, bahasa Inggris gitu kan. Mhm. Jadi biar kita bisa diterima kerja ceritanya kalau dulu ya. Iya. Alhamdulillah setelah itu melamar di satu restoran ya istilahnya restoran internasional Mhm. dengan bermodalkan sedikit bisa bahasa Inggris gitu kan. Dan Oh. cukup lumayan 3 tahun saya di sana. Mhm. Cuman saya merasa apa ya, di sana dalam arti kalau lebaran itu tidak bisa libur. Oh, iya benar benar benar. Ya bagi Lagi saya orang masalah kerja gitu ya? kan biasa Iya. biasa dengan jarak Jakarta ke Menes itu sekitar 3 jam atau Mhm. 4 jam, kok saya malah nggak bisa gitu kan untuk libur di suasana lebaran. Mhm. Nah, di situ saya akhirnya memutuskan untuk, keluar setelah
keluar sekitar tahun 2000, 2000. Kemudian nah disitulah baru saya bekerja di salah satu perusahaan roti. Oke, Satu baik. perusahaan roti, mengawali dari bawah lah gitu kan. Mhm. Nah, kalaupun sebagai staf atau sebagai yang memegang amanah dari ownernya, namun ya kerja saya itu bisa dibilang 24 jam saya stay di tempat itu. Itu masih di Jakarta tuh atau di mana tuh, Pak? Masih di Jakarta terus. Oke. Mhm. Jadi Baik. ya alhamdulillah dari tahun 96 sampai tahun 2020 ini bolak-balik antara Jakarta sama Tangerang ya kan perbatasan ya. Iya iya, benar. Oke, sampai Nah, saat ini berarti nih, Pak? ya Sampai saat ini aktivitasnya di perusahaan roti sampai tersebut? ya waktu itu kita masih bekerja ya statusnya. Saya Mhm. bekerja selama 3 tahun. Cuman dari sisi 3 tahun itu jadi akhirnya saya menikah lah ceritanya gitu kan waktu di ini. Mhm. Sedangkan waktu saya habis buat kerja Mhm. karena kita disediakan mes dan kerja itu tanggung jawab saya 24 jam. Mhm. Nah, setelah 3 tahun akhirnya saya memutuskan untuk resign, untuk keluar dengan bilang Mhm. dengan baik-baik dengan ownernya, dengan bosnya, terus saya mau keluar karena sebenarnya dari tahun pertama juga saya udah mau keluar, cuman tetap tidak dibolehkan. Ya kalaupun fasilitas kita ditambah, gaji Iya. ditambah, gitu kan. Nah, cuman di tahun ketiga karena kita udah menikah, Mhm. saya harus punya waktu lah dengan keluarga. Iya, benar. Nah, itu pun tidak diizinkan juga. Berat hati Kamu ya owner-nya melepas Bapak ya? kenapa katanya kan. Aha. Nah, istri saya juga awalnya bekerja karena sudah menikah, akhirnya resign. Mhm. 3 bulan apa 6 bulan dari istri saya resign, saya juga kenapa resign juga gitu kan. Mhm. Tapi alhamdulillah Allah selalu kasih jalan. Mati saya waktu itu kerjasama dengan saudara juga ya. Jadi bikin Mhm. kue kecil gitu kan dengan merekrut 2-3 orang karyawan sama Mhm. beberapa sales. Oke. Ya saya Nah juga tuh ikut keliling lah gitu. nah tadinya tuh tahun berapa tuh Bapak mulai menikah dan berpikir kemudian, resign dari perusahaan roti itu, Pak? Mulai di tahun 2002 ya menikah itu dan Oke. resign itu sekitar tahun 2003. Oke, baik. Mhm. Kemudian dilanjutkan dengan mulai usaha sendiri ya, Pak, ya? Usaha sendiri, usaha ya Mhm. Tidak kecil-kecilan bekerja lah. dengan orang lain lagi ya? Ya kita jadi memang tidak nggak tahu kenapa Mmm. dari semenjak saya kerja itu saya punya catatan kecil waktu itu. Mhm. Saya bekerja, poin pertama. Ya karena saya bukan dari keluarga mampu, bukan dari Mhm. akademisi gitu kan. Iya. Jadi ketika ini saya punya catatan yang pertama saya harus bekerja. Yang kedua, saya harus kerjasama untuk melatih jiwa usaha ya. Karena kalau kerjasama itu menggunakan dimodalin orang, tapi kita memanage perusahaan itu dengan karakter kita gitu kan. Mhm. Nah, karena waktu itu saya bikin kue-kue kecil kayak donat, kayak kue-kue yang lainnya, sangat rentan dengan kompetitor lah bahasanya. Oh, Bahkan iya benar. sales kita juga banyak yang buka sendiri. Mhm. Nah, ketika saya keliling atau jalan, ketemulah dengan teman-teman para pedagang roti yang dulu pernah satu satu perusahaan lah ya. Oke, baik. Nah, mereka selalu bilang, "Pak Hidayat, kapan buka pabrik roti?" Saya bilang, "Pabrik roti? Pabrik roti kan modalnya bukan sedikit ya, Iya. 10-20 gitu kan, Mhm. ratusan juta." Nah, Nah, tadi ya, pertamanya waktu memulai usaha kue kecil-kecil mungkin kue tradisional begitu ya, Pak Hidayat, itu berapa ya, tuh modalnya tuh? waktu itu sih di bawah 50 lah ya, di bawah 50 juta. Itu Mhm. kan Dan kuenya tuh dijajakan sendiri atau ditaruh titipin di tempat orang itu atau gimana tuh, Pak? waktu itu dititipin di warung-warung. Oke, baik. Ya Mhm. saya sales juga, ada juga Aha. beberapa apa namanya, sales-sales yang lainnya juga. Kadang-kadang saya Mhm. mengajari orang-orang yang baru mau usaha, saya bilang, "Ayo, ketika kita udah punya langganan, misalkan 20, 30 toko, saya Mhm. serahkan ke mereka. Oh, Silakan iya. kalian teruskan dan tambah lagi langganannya ke misalkan ke arah Jakarta atau ke arah mana, kita kasih rute. Nanti Mhm. saya buka buka ini baru lagi lah," gitu kan.
buka langganan baru atau keliling baru. Setelah punya langganan kita kasih lagi ke orang-orang pemula. Mhm. Nah, selalu begitu. Nah, tadi modal di bawah 50 juta untuk bikin memodal usaha untuk bikin kue itu Pak dari mana tuh? Apakah emang tabungan Bapak ada sekian atau bagaimana? Saya bekerja sama, saya bilang kerja sama dengan saudara lah. Oke, baik. Mhm. Walaupun tanda kutip kerja sama waktu itu belum paham secara sistemnya ya gitu kan. Mhm. Tapi ya waktu itu juga cukup lumayan dibilang kerjasama yang syar'i sih menurut saya sih waktu itu. Mhm. Oke. Nah, tadi setelah ketemu sama rekan lama, disarankan untuk buka pabrik roti, nah gimana tuh? Apa tuh yang Pak Hidayat pikirkan, Pak? Saya hanya memikirkan pabrik roti, ya jujur duit dari mana gitu kan. Mhm. Iya. Cuman ya waktu berlalu lah gitu kan. Nah, di beberapa bulan berikutnya 1 atau 2 bulan berikutnya ketemu lagi dengan rekan saya yang lain. Mhm. Mereka juga sama pertanyaannya, "Kapan buka pabrik roti?" Nah, Saya itu rekan bilang, Bapak masih kerja di perusahaan sebelumnya atau udah resign juga tuh, Pak? sudah waktu saya buka usaha kecil-kecilan itu saya udah Mhm. resign dulu. Resign Oh. gitu kan, nganggur lah ceritanya harus gimana saya nggak tahu. Mhm. Di situlah punya modal dalam arti skill, sedikit punya resep Iya. kue gitu kan atau roti, walaupun asal lah gitu kan. Nah, yang penting bisa jalan, ya alhamdulillah itu dari saya. Nah, ketika Mmm. saya keliling, kadang-kadang mengajarkan sales-sales baru gitu kan, nah Mhm. ketemulah dengan tim saya yang dulu atau misalkan dengan satu kerjaan gitu kan, di perusahaan rokok Mhm. itu sebelumnya. Mereka selalu bilang seperti itu gitu kan. Dalam hati saya, kenapa sih ya pada suruh buka pabrik roti? Padahal kemampuan saya dulu juga kan bukan ya biasa-biasa aja gitu kan. Mhm. Mungkin wallahu alam di mata mereka mungkin saya cukup cukup memperhatikan mereka, Mhm. cukup kalau ada usulan, ada permintaan, mungkin respon, mungkin hubungan baik juga selalu dijaga gitu kan. Mhm. Karena biasanya orang kalau udah resign dengan teman kerja sebelumnya nggak ada connect lagi. Kalau saya Iya, tetap benar. gitu kan, tetap saling Mhm. sapa, ketemu di jalan itu bagaimana. Nah, Mhm. mereka mungkin di situ ternyata mungkin salah satu jiwa pedagang roti itu memang seperti itu dengan suasana keakraban. Iya. Karena saya tidak memahami gitu kan, itu pemahaman Mhm. sekarang gitu. Mhm. Baik. Nah, mungkin rekan-rekan Bapak melihat ada potensi nih pada diri Pak Hidayat, "Oh, nih Pak Hidayat nih kayaknya bisa buka perusahaan roti sendiri nih," begitu. Makanya disarankan begitu kali ya, Pak? Pernah nanya nggak, Pak? Kenapa nih pada nyaranin bikin buka perusahaan roti nih? Saya juga nggak tahu kenapa gitu kan. Mereka selalu mungkin mungkin, mereka melihat atau ada di orang-orang beberapa orang di sekeliling saya itu atau saudara-saudara saya tadi itu, yang menurut mereka punya modal gitu kan. Mhm. Padahal saya Baik. sendiri nggak melihat ke sana gitu. Mmm. Ya jujur nggak terbayangkan lah. Walaupun pada akhirnya Ah hah. ketika, udah ada 2 sampai 3 kali bertemu dengan orang yang berbeda tadi, Mhm. saya, berpikir terus, mohon pada Allah, "Ya Allah kok begini amat?" Gitu kan. Maksudnya support itu positif. Mhm. Kalau memang itu rezeki saya, ya tolonglah kasih jalan gitu kan, bahasa berdoa dengan bahasa kita lah gitu. Iya. Nah, ketika ketemu lagi dengan salah satu kepercayaan, eee, pabrik roti yang saya kerja sebelumnya juga ya. Mhm. Nah, mereka menekankan, mereka sama, begitu juga. Nggak tahu basa-basi, nggak tahu apa, tetap pertanyaannya, "Waduh, kapan nih buka pabrik roti? Kalau buka pabrik roti kita mau gabung lah," katanya gitu kan. Saya bilang, saya dengan yakinnya mungkin yakin nggak yakin dalam arti asal menjawab, Mhm. tunggu 1 bulan Mmm. jawabannya. Mhm. Ya kan, jawabannya saya mau rencana buka pabrik roti apa enggak, tunggu jawabannya sekitar 1 bulan. Iya. Alhamdulillah ketika dalam 1 bulan itu saya Mmm. ketemu lagi dengan itu, nanya lagi, "Gimana?" "Insya Allah," saya bilang, "buka." "Wih, bener nih serius?" Mhm. "Iya," katanya. Akhirnya saya lebih karena gini, ketika 1 bulan itu saya menghubungi beberapa teman atau saudara, Mhm. ya kan, yang dulu pernah jadi investor di kue itu, Oke, heeh heeh. saya tarik juga. Karena ini Mhm. melibatkan, 4 orang, yang 1 orang itu salah satunya masih bos saya yang sebelumnya gitu kan, maksudnya yang Mmm. investor di donat atau kue-kue.
Kemudian dia juga menggait beberapa temennya, atau saya kenal juga sih orang-orang ini karena kita masih saudara. Nah, akhirnya terjadilah buka pabrik roti. Ya, perlu sebutkan nggak modal awalnya? Berapa tuh Pak kalau boleh berbagi? Eh, Kalau boleh berbagi, waktu itu modalnya sekitar 100 juta sih teman. Oke. Itu dibuka di mana tuh pabriknya? Waktu itu di Jakarta. Oke, baik. Mhm. Tapi ada yang unik dengan 100 juta itu. Nah, apa tuh? Karena saya background-nya dari roti, jadi saya Mhm. beli peralatan itu benar-benar yang second. Aha. Yang misalkan harga 30 juta, saya bisa beli 10 juta. Mmm. Kadang-kadang dengan kondisi tidak jalan, saya masih bisa perbaiki. Ya, Mhm. jadi modal 100 itu nggak cukup gitu kan. Sebenarnya nggak Mhm. cukup. Karena dalam bahasa saya, yang penting realisasi aja dulu gitu kan. Iya, benar. Yang penting mesin ada, gerobak ada. Semua tidak ada yang beli baru. Mhm. Semuanya beli second. Bahkan secondnya itu harga dari harga baru. Rata-rata di bawah 40% maka Jauh ya bedanya? jauh. Karena Mhm. saking keinginan kuat Betul. eh, menginginkan permintaan tadi. Mhm. Nah, jadi dalam perjalanan itu sampai pabrik pun waktu itu ngontrak. Oke. Kebetulan ada pabrik kosong, ya pernah Mhm. tutup, udah beberapa tahun. Ada saya kontrak dengan kumuhnya, dengan bahkan orang mau masuk ke pabrik itu aja nggak berani, gitu kan. Itu tahun berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Waktu Tahun memulai gitu? 2006. 2006, baik. Saya masih Mhm. ingat karena sejarah pabrik roti kota itu tahun 2006 bulan Februari. Oke, bersejarah banget tuh. Ya, bersejarah banget, insya Allah gitu kan. Nah, berjalan 2 tahun, tanda kutip 2 tahun, Mhm. itu apa ya? Ya namanya kerjasama tadi. Iya. Kalau bahasa sekarang ya, syirkah dalam arti syirkah jahiliyah kalau saya bahas gitu kan. Awalnya syirkah benar gitu kan, Mhm. bagi hasil. Saya Mhm. sebagai pengelola berapa persen, Iya. mereka ini berapa persen, oke. Karena memulai dari awal dengan modal yang minim, Mhm. eh, asalnya kita beli peralatan juga yang second, beli yang second, ya mulai timbullah ketika misalnya ada yang bahkan udah second baru uang muka lagi orangnya Baru gitu kan. lunas ya? Iya, misalkan 30 juta harga, saya dikasih Mhm. harga 10 juta, Mhm. itu pun 10 juta kadang-kadang baru DP 5 juta. Oke, baik. Yang penting uang 100 juta ini cukup gitu Mhm. sampai berjalan. Nah, disitulah eh, ya singkat cerita, namanya orang banyak, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, Mhm. ada yang enggak, gitu kan. Mhm. Dan ada juga orang yang saya ajak, orang tersebut bahasanya ngelamarnya lewat saya gitu kan. Pak Mhm. Hidayat, saya mau kerja dan PT. Oke, boleh gitu kan. Kalau Mhm. memang mau begini silahkan kita kerja gini. Ya, saya tidak akan bahas itu ya. Jadi Mhm. intinya ketika usaha mulai jalan, orang ini mau ibaratnya mau mengambil posisi gitu kan. Oh. Karena ada kedekatan dengan tanda kutip investor. Tapi itu Mhm. sih nggak terlalu kita bahas. Mhm. Nah, disitulah mulai gonjang-ganjing, mulai ada ketidakpercayaan. Bahkan saya pun sebagai pengelola sempat mundur. Mhm. Bagi saya bilang udahlah, ini bukan rezeki saya mungkin. Namun dorongan kuat dari para pedagang, dari selalu kami Dari kalau keluarga sendiri Pak bagaimana tuh? keluarga sendiri ya jujur nangis. Mhm. Ya, selama ini saya bertaruh 2 tahun tanpa ada hasil yang dalam arti kita belum ya dalam kutip waktu itu belum ada hasil gitu kan. Mhm. Karena semua keuntungan itu kan buat nutup-nutup sebelumnya itu. Iya. Ya kita paling utang sana sini lah gitu. Mhm. Nah, jadi setelah kenapa saya ngomong ini agak hati-hati dalam arti gini, itu sebenarnya ini awal kesan saya yang paling luar biasa gitu. Mhm. Bahkan mungkin
dibanding dengan saya berjuang melawan hutang riba, bahasanya berkembang. Saya lebih payah waktu awal ada gonjang-ganjing ini. Kan. Nah, tapi endingnya mereka ingin dibalikkan modal mereka. Saya nggak sanggup. Silahkan aja jual, ya kan? Silahkan jual ke yang lain. Saya udah nggak sanggup. Saya juga akan mundur, gitu kan? Nah, dari masing-masing ada satu orang mau, tapi satu orang mau itu asal yang namanya Hidayat ini saya lah gitu kan, tidak boleh keluar. Nah, saya bilang nggak mau. Saya kalau udah sesuatu yang tidak seret dan itu sudah nggak ini, saya lebih baik mundur, gitu kan. Nah, akhirnya beberapa pertemuan dengan para investor itu tidak membuahkan hasil. Ada salah satu orang yang mungkin lebih tahu dari teman-teman yang lain, ada satu orang ini yang tahu tentang kondisi saya atau karakter gitu kan. Beliau akhirnya begini, bagaimana kalau Pak Hidayat sendiri yang mengakuisisi ini usaha? Karena Pak Hidayat yang mendirikan, Pak Hidayat yang merekrut karyawan, Pak Hidayat yang ini, Pak Hidayat yang punya inisiatif, alangkah baiknya kalau Pak Hidayat yang mengakuisisi. Langsung merah muka saya. Kenapa merah? Ya, sekali lagi duit dari mana gitu. Iya. Sedangkan ketika usaha itu mau diakuisisi, itu pun saya masih menyisakan banyak utang gitu. Karena bagi hasil dari itu belum mencukupi gitu kan, dalam arti ya masih minus lah. Nah, hutang Bapak itu hutang kepada investor juga atau ada hutang dengan pinjaman orang lain juga begitu, Pak? Atau gimana? Kebanyakan pinjaman dengan orang lain. Kadang-kadang gini kita, karena dengan yang lain belum begitu dipercaya, akhirnya dengan supplier paling begitu. Pak, ini tolong yang 10 juta dari atas nama dari pabrik sudah dibayar. Kan semua supplier juga tahu lah, kita juga bukan pemilik utama ya, kita hanya menjalankan pasar. Ini perusahaan ada pemodalnya gitu kan. Nah, ketika udah seperti itu kita bayar Pak 10 juta. Cuman ini tolong bon lunasnya ke sini, kan bon putihnya kalau bahasa kita ada bon putih yang kalau udah lunas kan bonnya dikasihkan. Tetap saya ambil, saya terima hutang ini 2 juta. Jadi saya kasih 8 juta, 2 juta ada hutang ke supplier. Karena ke teman, sampai hutang saya waktu itu ya sebenarnya mah hutang-hutang untuk memenuhi kebutuhan per bulan tadi. Per bulan. Ini kabarnya Pak Hidayat ada pernah berhutang 1,5 M nih, apakah nyambung ke sana nih Pak? Berhubungan sama itu jawab. Nyambung sih, cuman beda suasana ya. Oke. Nah, inilah memulai babak baru untuk mengembalikan modal investor tadi. Oke. Dari mana? Itulah awalnya saya meminjam uang bank. Ya, kebutuhan saya 100 juta untuk mengembalikan, cuman saya pinjamnya 150. Ceritanya yang 50-nya untuk menambah kapasitas usaha lah gitu kan. Karena saya harus totalitas itu kan, ketika saya ini kan saya harus totalitas. Dan yang saya jaminkan apa? Tentu dong sebagai pemula minjem ke bank dengan angka 150, saya rasa nggak ada ya bank yang percaya begitu aja tanpa ada jaminan. Iya, benar. Harus ada jaminan. Ya, harus ada jaminan. Apa yang saya jaminkan waktu itu? Kalau boleh saya bisik-bisik, biasanya itu sertifikat rumah mertua yang menjaminkan gitu kan. Ya Allah, itu saya begitu antara semangat bahwa usaha ini sekarang saya yang lola, antara semangat yang lola, sama dengan beban kepada keluarga dari ibu mertua tadi. Sampai saya bilang ke karyawan, ada beberapa kapasitas saya kumpulkan, ada 3 orang atau 4 orang. Waktu itu ya yang ikut saya dari awal sampai saya bilang, kalau ini sampai tidak terbayar,
saya adalah menantu paling durhaka sedunia. Hmm. Saya udah berucap begitu, maksudnya untuk memotivasi semangat saya bahwa ini yang namanya jaminan harus ketebus gitu kan. Iya, benar. Ya singkat cerita, alhamdulillah, ya wallahu alam ya, kita tidak bisa bilang alhamdulillah sebenarnya ini hal-hal yang berbau riba tadi ya, karena dalam bank tidak ada yang kayak ini. Cuman waktu itu kan belum paham seperti apa sih, Iya. masih membenarkan bahwa bank itu membantu. Berjalan 1 tahun, akhirnya apa? Saya nambah kredit mobil untuk usaha. Karena usaha yang waktu kerja sama sebelumnya tadi, itu kan rental gitu, mobil box itu rental. Disitulah mulai saya 2008 itu mulai ya istilahnya saya yang megang gitu kan. Dari pinjaman 150 karena perjalanan beberapa bulan bagus bayar. Akhirnya saya ngajuin untuk mobil box bulan Agustusnya. Saya masih ingat mobil pertama itu bulan Juli, mobil box, carry box. Terus Agustus, September, dapat 2 bulan dari itu saya ambil ke 3 bulannya, saya ngambil lagi, bahasanya ngutang lagi ke leasing, jadi 2 mobil box. Oke. Utang. Kan makin inilah. Menjelang 2009, Februari 2009, saya kredit lagi mobil dalam ya tidak boleh menyebutkan merek ya. Waktu itu harganya Ini sekitar mobil untuk pribadi atau mobil untuk perusahaan mobil juga, Pak? pribadi. Oke, udah 3 ya Karena kan berarti? saya udah merasa mobil box 2 ini udah cukup dong untuk ya perputaran lah ya, gitu kan. Saatnya saya harus punya mobil pribadi. Itu waktu itu perhitungan saya sih udah lumayan cukup matang bahasanya. Kenapa? Saya tidak mendahulukan mobil pribadi dulu, tapi saya memperkuat usaha dulu. Strateginya udah benar gitu kan. Oke, baik Pak Hidayat. Kita break sejenak ya, nanti kita lanjutkan lagi nih. Iya, tadi sampai Pak Hidayat udah mengambil 2 mobil box, kemudian juga untuk mobil pribadi ya, pengalamannya ketika berhutang ya Pak. Nah kita akan lanjutkan, dengarkan lagi nanti kisah dari Pak Hidayat nih dalam talkshow Kangen Kumpul MTR kita. Mitra Pandawa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk Anda tetap di Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Terus 3,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang, masih bersama saya Nurul Mahindra, juga Bapak Hidayat ya yang telah tersambung bersama kita, yang posisinya saat ini Pak Hidayat di Banten ya Pak tadi ya? Ya betul. Iya benar ya. Nah dalam talkshow Kangen Kumpul MTR kita. Nah tadi terakhir Pak Hidayat bercerita kalau mengambil pinjaman di bank, kemudian juga mulai apa ya, kredit ya Pak berarti ya, mobil box tadi ya, dikredit 2 mobil box untuk perusahaan, juga kemudian mobil pribadi. Nah ini apakah dari jumlah-jumlah ini nih Pak nyampe ke 1,5 M tadi Pak? Ya, kalau dari jumlah itu belum seberapa saya rasa. Oh belum ya? Belum. Ceritanya, nih ada mulai agak ininya membesar bener ketika waktu itu kan pabrik masih ngontrak ya. Oh iya. Nah saya pengen punya pabrik sendiri. Nah inilah yang sejarahnya di Tangerang Selatan ini di daerah Ciputat. Saya mulai DP tanah ceritanya ke penjual dan melakukan tanah 1.200 meter. Nah di situ semua pakai saya cuma DP 100 juta, sisanya bank yang lunas. Baru berjalan berapa bulan, 6 bulan, saya pengen ngebangun. Itu bank lagi, turun lagi 500 juta. Setelah dari mana jalan, tuh, Pak? Ya? Dari mana tuh dapat 500 juta dari bank tuh apa nih jaminannya tuh, Pak? Itu tanah yang di Ciputat tadi. Oh gitu. Iya. Okay. Jadi kita olah gitu kan, saya mungkin. Jadi prosesnya gini, yang pertama itu
oke lah yang jaminan mertua masih berjalan ya tetap, Mhm. bahkan diperpanjang, ceritanya cuma 2 tahun, Mhm. karena lancar hitungannya 2 tahun lagi nambah lagi, Mmm. sementara saya melakukan pinjaman juga yang, tanah Ciputat. Sebenarnya prosesnya orang yang pernah meminjam bank itu sangat pintar sebenarnya. Waktu itu gini, ketika kita mengajukan awalnya kita minjem sekitar 200 juta untuk nutupin tanah itu. Mhm. Setelah berjalan berapa atau 6 bulan, itu saya ngajuin lagi ke bank yang lain, di take over ceritanya, Oh. sampai 500 juta. Terus saya sebenarnya hampir lupa bahasa-bahasa perbankan yang Baik. take over ya 500 juta. Nah, sementara di Jakarta itu pabrik yang ngontrak masih ada, masih jalan, Mhm. yang di Ciputat udah dimulai. Apalagi yang saya butuhkan? Ya tentu mobil operasional lagi, Mhm. ya setelah kredit lagi. Oke. Pokoknya dari semenjak itu saya merasa merasa di atas angin gitu. Mhm. Cuman yang namanya uang, jangankan yang ratusan juta, sampai HP pun yang harga di bawah 5 juta, Mhm. saya kredit. Mhm. Karena Banyak bahasanya uang kreditnya. cash itu sayang gitu. Dikreditin aja jadinya ya, Pak, ya? Ya apa-apa kredit sampai yang harga 2 juta pun, semacam speaker aktif lah gitu. Mhm. Itu saya ngkredit gitu. Pokoknya kalau dihitung-hitung sama itu aduh. Nah, jadi terakhir ketika saya pas mau bergabung dengan MTR, Mhm. itu cicilan saya 9, eee, cicilan ya, termasuk kartu kredit, Mhm. leasing, perbankan, gitu kan. Itu ada 9 titik, yang 2 titiknya itu asuransi. Mmm. Itu banyak cerita saya bilang ketika saya bergabung dengan MTR itu, ya luar biasa gitu kan. Mhm. Itu namanya punya pabrik, keluarga ya ini gitu kan, rumah, tidak bisa dinikmati ternyata. Mhm. Karena kepala pusing terus tiap malam. Pusing aja ya mikirin ini ya, Pak, kreditan yang harus dilunasi ya? Iya, sampai saya untuk ketawa aja susah. Mhm. Karena ya dari 11, yang harus kita bayar itu baru ke pihak lainnya, belum dengan supplier, belum bayar Mmm. karyawan, belum bayar itu setiap Mmm. hari itu mumet terus. Mhm. Itu bertahun-tahun saya rasakan. Emosional saya kadang-kadang dengan anak-anak jauh. Nah, kemudian Pak Hidayat kenal MTR tuh mulai dari mana tuh, Pak? Dari mana kenalnya? Taunya? Ya saya baca baca ini 2015, pertengahan 2015 saya Mhm. baca ada di medsos gitu kan. Mhm. Wah ini tanpa riba nih ini. Saya nggak terlalu ini, cuman apa sih gitu kan yang mau Mhm. dibahas ini. Pertama ada di Jakarta kalau nggak salah, saya nggak ikut. Karena sayang kita meninggalkan pekerjaan 1 hari aja, meninggalkan pabrik 1 hari itu sayang. Mhm. Sebentar Mbak. Iya, baik. Mhm. Nah, jadi meninggalkan 1 hari aja sayang gitu kan, gimana kalau apalagi kita harus bayar. Mhm. Kita dibayar pun kadang-kadang belum tentu mau, seperti itu. Mmm. Jadi begitu waktu itu kita untuk saya meninggalkan 1 hari aja udah bingung meninggalkan pabrik, apalagi kalau 2 hari. Kalau sampai 3 hari kadang-kadang badan udah nggak karuan. Mhm. Jangan-jangan ada apa nih di pabrik, jangan-jangan ada Khawatir ya, Pak? ini. Mmm. Iya, khawatir terus bawaannya. Mhm. Nah, kalau boleh tahu Pak Hidayat, dari sekian banyak tuh, kreditan tuh cicilannya setiap bulan yang harus dibayar tuh berapa tuh, Pak, ketika itu? Ya kalau hitungan saya nggak tahu persis secara Mhm. ini ya, 40 yang jelas paling minim sampai 50. Kalau ada pemakaian Mhm. kartu kredit tinggi, Ah hah. apalagi kalau udah menjelang bulan puasa atau lebaran, Mhm. biasanya kan tinggi kita. Itu bisa nyampe 50 juta total per Nah, bulan, setiap bulan. mhm. Itu gimana tuh dengan pemasukannya sendiri, Pak? Seimbang nggak atau ternyata ada ini, jomplang, lebih besar pasak Ya, dibanding tiang gitu? ka kalau menurut saya sih jelas di bawah cicilan ya. Ya kalau Mmm. lagi normalnya mungkin ketutup, tapi kadang-kadang usaha kan nggak mengenal ini. Dan orang Mmm. yang berkarakter hutang itu nggak memikirkan bagaimana nanti kalau sepi, bagaimana nanti kalau libur, bagaimana nanti kalau Mhm. tidak. Itu berpikirnya optimis terus, bagus terus gitu kan. Mhm.
Itu karakter orang yang suka ngutang itu seperti itu. Sebenarnya saya bukan untuk orang lain, untuk saya sendiri merasakan. Iya. Nah, jadi jomplang. Tapi kan orang yang suka ngutang juga pinter gitu kan. Pinter dalam arti membulak-balikan ini. Ini ada yang udah mau lunas nih. Aha. 3 bulan lagi. Langsung telepon. Bos, ini bisa nggak saya nambah ini lagi plafon gitu kan. Misalkan 100 juta, nanti kekurangan saya kemarin 3 juta lagi. Itu 3 juta jadi 97, lagi nambah lagi. Wow, itu bahasanya mereka senang, kita senang gitu kan. Oke. Dengan dikasih suku bunga yang gede aja kita lagi kepepet begitu mau aja. Waduh, tapi kan suku bunga lagi tinggi nih, dia sekitar 1,5. Yaudah nggak apa-apa lah gitu kan. Udah nggak apa-apa aja. Dikasih 2% pun nggak apa-apa gitu kan. Nah, biaya per bulan di rumah sendiri tuh gimana Pak ketika mungkin omsetnya rendah daripada cicilannya harus dibayar gitu? Tentunya punya kebutuhan sendiri nih untuk keperluan pribadi, untuk keperluan keluarga. Kebutuhan keluarga sendiri saya anggarkan dari pabrik waktu itu 100 sampai 150. Itu tetap ngalir aja kalau itu. Itu biasanya kita udah anggarin lah setiap hari. Cuman begitulah. Kalau tiba-tiba misalkan kita lagi ada uang lah. Sebenarnya uang itu uang setoran lah ya. Uang untuk bayar supplier atau untuk bayar bank. Tiba-tiba istri, kan saya di rumah tangga itu begini. Kalau dulu istri nggak berani ngambil uang. Kalaupun nggak ada uang itu nggak berani. Cuman saya udah bilang, kalau memang nggak ada uang, itu kan di Raci Ayah ada uang. Tolong ini ngambil aja seperlunya gitu kan. Nah akhirnya biasa ngambil 100, 150. Sewaktu-waktu misalkan ngambil 200. Mungkin ada mau beli apa gitu kan. Iya. Akhirnya, nah jadi 200, 300 itu jadi ini. Jadi pertanyaan besar. Kenapa sih ngambilnya besar amat? Tumben gitu. Itu ya Allah, padahal biasa namanya keperluan di rumah tangga kan kita nggak tahu gitu kan mungkin. Tapi ketika ngambil lebih dari biasanya itu saya selalu emosi gitu, selalu nanyanya boros amat, ya Allah, 100.000, 150.000 tiba-tiba ngambil 200 atau 250 udah dikatain boros gitu kan. Itu dulu ya kalau dulu. Iya. Beda kalau sekarang. Oke, baik. Nah, kemudian udah ikut MTR nih Pak. Kemudian kapan tuh Bapak mulai ikut? Tadi kan masih ragu-ragu tuh, pengen ikut tapi sayang ninggalin kerjaan. Nah, kemudian tuh gimana tuh Pak? Akhirnya bisa ikut. Persis bulan Oktober 2015 tadi. Bulan Oktober 2015 saya ikut di Bandung. Itu pun memaksakan dalam arti udahlah kalau udah keluar gitu kan, maksudnya sehari saya sekalian refreshing ke Bandung buat adek. Kalau masih di Jakarta sendiri kayaknya masih kepikiran terus, masih sayang. Akhirnya saya bawa anak istri tapi nggak ikut, anak istri nggak ikut. Saya ikut sendiri gitu kan, karena saya gengsi ikut belajar begitu, ketahuan istri gengsi. Gitu. Oh, egonya tinggi. Ketika udah pulang acara aja, istri bilang gimana ya acaranya tadi seminarnya? Biasa aja lah saya bilang gitu kan. Namanya seminar-seminar begitu biasa aja. Padahal hati saya itu udah gimana ya, nangis antara ya pokoknya tersadarkan ya Pak. Iya, tersadarkan bentuk banget. Tapi ke istri itu saya nggak mau terbuka dulu, maksudnya jalan ya, kita nggak mau ini dulu dia pulang. Nah saya beli salah satu buku dari Ustadz Samsul, Perjalanan Menuju Pintu Surga. Saya beli, langsung saya kasih ke istri sampai dulu. Istri baca. Ya kata ayah, sebenarnya biasa aja, tapi kok bukunya kayaknya bagus kok. Baru tuh saya cerita. Alhamdulillah dari mulai saat itu saya cuman dari sebenarnya tersadarkan, saya benar-benar, makanya kisah inspiratifnya maksudnya gini. Ketika udah tersadarkan itu, saya benar-benar yang namanya ngurus kerjaan itu kayak males gitu. Males dalam arti, astagfirullah, istighfar. Ternyata selama ini yang saya jalankan selalu mengandalkan uang dari bank. Selalu ini, semua ini, Masya Allah. Kayak apa ya?
maaf ya kalau saya bilang kayak jijik gitu kan, untuk maksudnya dengan kita menghabiskan waktu, pikiran segala macam di tempat kerja itu kayak jijik gitu kan ya. Wih, saya bilang apa-apaan saya kemarin. Bener-bener. Jadi akhirnya saya merenung di rumah. Yang biasa kita untuk sholat tepat waktu itu ya jarang-jarang lah gitu kan. Itu saya mulai ketika ada zuhur, walaupun ada tamu, saya langsung mohon maaf ya ini zuhur. Terus sampai asar, terus saya cuma kerjaan begitu aja. Ke musola itu kan atau ke masjid kan melewati depan pabrik lah gitu kan. Saya nggak ngurusin itu, cuman karyawan tahu saya itu ada gitu kan. Nah saya kerjanya begitu aja. Bahkan ada salah satu momen ditanya saya sama staf saya atau karyawan saya bilang, bos kenapa sih sekarang kok kayak cuek, terus keuangan kurang juga lagi minim, kayaknya cuek-cuek aja. Dengar-dengar udah nggak minjem lagi ke bank. Ya begitu. Terus kalau kita ada kekurangan uang terus lagi ini, pokoknya kalau pertanyaannya banyak, bagaimana ngatasinya kalau nggak minjem dari bank? Saya sampai kalau udah saya menjelaskan, udah jual mobil, masa jual mobil atau jalankan seadanya. Ya tapi kan kalau ini terus katanya saya sampai bilang begini, daripada saya harus minjem lagi ke bank, lebih baik bangkrut tuh saya sampai bilang begitu. Karena berarti ketika itu Pak Hidayat juga sudah mulai niat untuk melunasi semua hutangnya Pak ya? Ya kalaupun masih bingung gitu dari mana, minimal saya jangan nambah lagi dulu. Iya, oke. Itu pun saya gitu kan, jangan nambah lagi. Saya mau jual aset apapun silahkan gitu kan. Yang penting dalam hitung-hitungan ini saya usaha masih ibaratnya usaha sama rumah itu yaitu pilihan terakhir gitu kan. Ada saya tawarkan beberapa aset saya yang di luar, misalkan tanah yang di kampung. Kalau dijual semua nggak bakal nutup sebenarnya. Kalaupun semuanya dijual nggak bakal nutup. Karena kan semua itu kan untuk mendukung usaha, kecuali pabriknya yang dijual gitu kan. Iya, betul. Ya insya Allah ya lunas. Nah setelah ikut MTR tuh Pak, berapa lama tuh menyelesaikan utangnya Pak Hidayat? Karena dari hampir 1 tahun 4 bulan ya, tapi kan dari mulai ikut sampai akhir Oktober sampai Desember itu kan kita belum ada action. Dulu kan seminar ya seminar, udah seminar pulang gitu. Iya. Nggak ada kayak sekarang kumpul saling menguatkan silaturahmi, nggak ada dulu. Dulu itu kayak semacam kita udah ikut seminar pulang, solusinya bagaimana kita gitu kan. Ya ada grup WA juga campuran, ada orang udah pernah ngikut, ada yang orang tidak, kayak grup FB MTR itu, jadi orang umum ada di situ gitu kan di grup WA. Cuman kalau untuk saling menguatkan jarang gitu kan. Nah akhirnya sadar-sadar saya pas Januari atau Februari tahun berikutnya tahun 2016 saya ikut acara lagi. Kalau sekarang mungkin PBTR, dulu RBU resolusi bebas utang. Kalau sekarang PBTR. Saya ikut di situ baru saya action. Bagaimana kita nego dengan bank, bagaimana kita menghadapi Abang Desi gitu kan. Udah semua settle, akhirnya saya jalankan. Mungkin waktu itu di MTR itu atau masih PTR, saya salah satu orang yang paling berani menghadapi Desi tadi. Ya kan. Bahkan saya pernah satu saat sekali waktu memarahi Desi yang datang dengan ancaman dalam arti bukan aja karena udah kurang ajar dan dia udah moto-moto rumah, udah masuk-masuk ke dalam, udah segala macam. Saya bilang, Anda marah-marah depan saya, jangan harap bisa keluar dari tempat saya. Padahal saya belum pernah marah seperti itu gitu. Sebenarnya bukan marah, itu hanya uji nyali. Bagaimana menghadapi Desi, gitu kan? Uji nyali. Oh ternyata begitu, malah dia yang ketakutan. Oh begitu. Itu seperti itulah. Nah, qadarullah ketika kita udah benar-benar menghilangkan kemelekatan, saya bilang, mobil sempat saya jual. Mobil satu-satunya mobil keluarga, saya jual. Ya walaupun anak saya nangis, saya kemana-mana naik umum, naik online, yang tadinya berasa bos gitu kan, melewat keluar kita mau kemana gitu kan, jangankan ini pakai motor aja kelihatannya kayak gimana gitu kan, malu. Apalagi itu sampai dijual mobil. Ya
walaupun saya jual mobil hanya 120 juta Mhm. dengan utang 1,5, tapi endingnya dapat setahun 2 bulan itu Februari 2017 bisa Mhm. melunasi utang. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak. Aset yang lain nggak ada yang laku, tanah atau apapun nggak ada yang laku. Mhm. Nah, Itu dari mana tuh Pak? itu itulah yang disebut unlogic. Kalau bahasa Mhm. sekarang unlogic di MTR itu, Mhm. saya sendiri waktu itu tidak ada kata istilah unlogic, semua hanya kita bergantung pada Allah, menyerah pada Allah. Mhm. Itu qadarullah yang tadi saya ditanyakan oleh karyawan saya yang bilang, "Duit dari nanti Mhm. kita kalau mau buka agen mau dari mana?" Iya. Ya akhirnya ada 2 agen besar masuk ke kita, gabung. Mhm. Jadi omset naik Wah. luar biasa. Itu dengan ini subhanallah ya, kalau Mhm. dibilang dulu bahasa saya ada 40 juta aja habis buat bayar bank. Mhm. Saya kalau jujur waktu itu pada saat mau melunasi itu, ya sampai 2 kali lipatnya. Mhm. Itu margin usaha itu sampai 2 kali lipat sehingga saya cepat untuk bisa melunasi utang. Wah. Itu Luar aja biasa. sih, nggak ada yang diinikan yang lain gitu kan, selain Mhm. saya menjual mobil itu. Tapi godaannya juga luar biasa cobaannya. Waktu saya melunasi Bang, mertua sakit, gitu. Orang Mhm. tua juga harus operasi mata, Mhm. mertua sakit stroke di rumah. Itu antara bayar bank sama ngurusin orang tua itu, ya subhanallah lah gitu kan. Itu mobil itu dijual ya kalau boleh dihitung-hitung sebenarnya mah bukan untuk nutup bank, Mhm. untuk menutupi ketekoran perusaha yang uangnya diambil untuk ya berobat orang tua tadi ya sama Mhm. bapak mertua. Akhirnya saya tutupin, dapat uang 120 langsung saya transferin ke salah satu supplier. Mhm. Itu di situ luar biasa gitu. Cuman alhamdulillahnya ketika dapat cobaan gini seperti itu, kita udah masuk dengan MTR. Mhm. Minimal hati dan pikiran kita itu udah lembut lah gitu kan. Mhm. Melihat situasi yang agak nggak ini tuh nggak nyaman misalkan kalau dulu kan misalnya semuanya ada hikmahnya, semua Iya. pasti ada jalan keluarnya. Udah, cuman kita begitu Langsung aja. dihadapi dengan kalem aja ya Pak ya? Kalem dengan makanya ketika perjalanan terus saya kira ternyata begini ya, indah banget bisa naik online, Mhm. indah banget bisa naik ini. Selalu saya syukuri ketika saya naik online, saya selalu bersyukur, "Ya Allah, ternyata nggak capek ya naik, ternyata enak. Alhamdulillah masih dimampukan untuk bayar online misalnya 50.000, Mhm. 60.000, itu pun sesekali maksudnya nggak tiap hari gitu kan, Iya. sebulan sekali atau seminggu sekali, alhamdulillah. Lalu saya syukuri, ya Allah sampai saya kebablasan nggak pingin ketika udah lunas hutang pun Mhm. nggak ingin lagi punya mobil. Cuma saya ngomong sama keluarga, Jadi keenakan naik online ya Pak ya? enakan. Orang tua sambil bilang, ke istri sambil bilang, "Mah udahlah." Semuanya nyaranin ya, kalau memang udah lunas, kalau memang udah ada uang, kenapa sih beli aja yang second Mhm. ini, kan buat keluarga, buat acara silaturahmi, buat anak. Saya masih geleng aja enggak. Tapi akhirnya ya Beli beli juga? lagi gitu kan. Beli cash Itu ya Pak? pertama pertama saya beli cash 105 Mhm. juta dengan uang cash, beli Avanza gitu kan. Masya Allah. Jadi Lebih enak ya Pak ketimbang yang kredit? ya enaknya kredit kalau nyamannya Pak, cuman bayarnya itu ya. Ketika Oke. saya merasa Allah Maha Besar, ya Allah ternyata saya cash 100 juta pun di atas 100 juta bisa. Mhm. Nah, Pak Hidayat selain udah bisa beli mobil cash, kabarnya juga pernah naik haji plus ya sekeluarga. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Iya, alhamdulillah itu salah satu mungkin yang saya tidak bisa lupakan Mhm. ketika bahasanya niat mungkin pengen iya ya, baik saya atau orang tua, tapi secara faktor usia orang tua nggak mungkin. Kata orang tua Mhm. ya gitu, misalnya harus menunggu 8 tahun atau 10 tahun. Iya. Dari faktor ekonomi mau dari mana? Ya cerita saya sebelumnya orang tua bukan orang tua mampu ya. Kan. Mhm. Nah ketika udah sampai itu, saya cuma iseng ketemu temen, berapa saya bilang aja,
haji apa? Ya kalau bisa haji plus, dalam arti biar orang tua cepat gitu. Kalau Mhm. plus masih nunggu. Loh, ini kenapa? Ada haji yang daftar sekarang, tahun sekarang bisa berangkat. Waduh, mahal dong gitu kan. Enggak lah, teman-teman. Itu saya belum megang uang, Mhm. maksudnya belum nyiapin. Ada waktu sekitar 6 bulan, itu pun ada uang dipakai dulu kakak buat beli buat bangun rumah kakak gitu kan. Mhm. Karena di diri saya begitu, ketika kita melakukan sesuatu tapi ada keluarga yang belum, masih tertinggal jauh lah kan rumah belum punya. Kayaknya ada ganjalan gitu. Udahlah, saya belikan tanahnya dulu aja. Gitu. Nah, di situ mulai lagi. Bagaimana melunasi yang dalam tanda kutip ya sekian lah, hampir 1 M mungkin lah gitu kan. Subhanallah itu. Allah kasih lagi kelancaran, kemudahan. Mhm. Akhirnya ibu mertua, kedua orang tua saya sama ini, ya cuma 4 bulan dari daftar langsung bisa berangkat. Wah. Ya, saya sebenarnya nggak mau cerita seperti itu, tapi memang apa ya, itu yang bikin saya nangis. Mhm. Terus Mhm. semua orang pengen mungkin berangkat. Betul. Allahu alam ya Allah yang tahu mungkin ya secara Mhm. bahannya diterima enggaknya, tapi mudah-mudahan. Karena ada niat baik tadi ya, Pak, ya? Iya. Jadi diberi Kedua, kemudahan nih, Pak. ya di samping kita keinginan ingin berangkat, ketika ada uang pun Mhm. belum tentu bisa berangkat. Kenapa? Mmm. Karena faktor usia tadi. Iya. Nah, kalau boleh tahu tadi berapa, Pak, biaya yang harus dikeluarkan tuh, Pak, untuk bisa naik haji plus tadi? Apa perlu saya sebutkan ya? Mungkin, ratusan atau berapa begitu? Iya, yang jelas kalau untuk saat ini, untuk sekarang sih 250 sampai 350 juta per orang. Oke. Per Tapi orangnya ya, Pak, ya? kalau dulu namanya ke teman MTR juga, Mhm. ya di bawah 200 sedikit lah per orang. Oke, baik. Ibaratnya kalau buat, ya udahlah nggak berpikir ini lagi, kalaupun pas mau berangkat bilang, kurang-kurang 80 juta, ya waktu itu mungkin 700 sampai 800 juta ya, kurang 80 juta. Walaupun travelnya namanya teman sendiri, udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Saya bilang, "Tat, jangankan untuk berangkat haji, untuk usaha juga saya udah nggak mau utang." Mhm. Akhirnya, udahlah nggak usah dipikirin, nanti gampang gitu kan. Akhirnya apa, seminggu lagi keberangkatan, mobil yang saya beli 105 itu saya jual lagi Oke. dengan harga 80, pokoknya kalau lihat dari belum setahun, kekurangan dari harga beli itu kerugian 80, sekitar 20 juta gitu kan. Mhm. Tapi Mhm. plong gitu kan, Mhm. nggak Oke. apa-apa gitu kan. Buktinya Baik. dapat 3 bulan udah beli lagi. No problem gitu kan. Dimudahkan ya, Pak. Oke, Pak Hidayat, kita udah berada di penghujung kebersamaan kita nih di talk show Kangen Kumpul MTR kali ini. Ya, dari Pak Hidayat apa nih, Pak, yang ingin Bapak sampaikan, mungkin motivasi atau nasihat untuk para pengusaha di Tanjung Pinang dan sekitarnya, Pak? Silakan. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan ya pada sambungan kita bersama Pak Hidayat. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya, Mitra Pandawa sekalian. Oke, sudah tersambung kembali Pak Hidayat? Ya, Iya, baik. Nah, apa nih Pak yang ingin Bapak sampaikan nih Pak untuk pendengar semuanya, Mitra Pandawa? ya kalau menurut saya gini, kalau ya dari sisi pengalaman, jangan takut kita menghindari hal-hal yang Allah larang atau menjauhi Allah larang, itu sudah ada garansinya. Kalaupun kita tidak berikan secara materi lebih, minimal hati kita tidak ada ketenangan. Percuma kita banyak harta, ketika banyak uang, banyak kok orang-orang di luaran sana atau cerita orang-orang yang baru hijrah ke MTR, mereka pernah merasakan punya uang banyak, tapi tidak ada ketenangan. Bahasanya ketika kita mendekatkan diri pada Allah, minimal ada ketenangan. Apalagi kalau kita mau menjalankan apa yang Allah berikan juga, itu rezeki dari Allah, Masya Allah. Itu luar biasa gitu kan. Itu luar biasa. Saya dulu saya bilang 24 jam saya di pabrik, sehari pun tidak bisa meninggalkan pabrik. Sekarang seminggu sekali pun kerja enggak. Enggak. Iya. Mhm. Tapi hasilnya Masya Allah gitu kan.
Saya sih nggak neko-neko gitu kan. Kalau cuma beli Avanza tiap 2 bulan sekali sih bisa gitu kan, bukan masalah ini kan. Padahal nggak kerja gitu kan, nggak Iya. aktivitas. Oke. Ya, Masya Allah gitu kan. Apalagi kabar ininya sekarang saya bukan menampilkan apa yang saya punya. Udah, ya mudah-mudahan Allah memberikan, baru juga kita serahkan ke orang lain atau ke yayasan. Ya, sebut-sebutan nilainya, tapi bagi saya itu lumayan gitu kan. Baik. Walaupun sebatas tanah 2.000 meter di daerah Bogor, gitu kan, bukan di pinggiran gitu kan hitungannya. 2.000 meter udah kita serahkan ke orang lain, dan qadarullah Allah kasih juga lokasi buat saya 1,2 hektar. Saya garap untuk perkebunan. Jadi sambilan saya sekarang selain roti, kebun gitu kan. Nah, maksud saya gini, jangan takut untuk menghilangkan kemelekatan sesuatu yang kira-kira kita bangga-banggakan. Semuanya hanya Allah kok. Gitu aja. Baik. Jadi dekatan kepada Allah, ibadah terus. Insya Allah saya pun bukan berarti ahli ibadah, tapi lagi belajar, terus belajar. Yuk sama-sama kita belajar, saling mengingatkan, saling menguatkan. Insya Allah, kalau soal rezeki yang berarti materi, ya Allah, Allah Maha Kaya. Baik. Baik. Itu aja yang saya bisa ini kan. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Hidayat atas kebersamaannya, sudah berbagi cerita kepada kita semuanya melalui talk show Kangen Kumpul MTR, berbagi pengalaman, dan semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya bersama-sama ya Pak. Amin. Baik, saya selalu keluarga Pak Hidayat, dan terima kasih juga untuk Mitra Pandawa semuanya yang sudah bersama kami. Jangan lupa ikuti lagi talk show Kangen Kumpul MTR kita di Sabtu pekan depan ya, pukul 9 pagi atau 9 waktu Indonesia Barat bersama narasumber kita yang lainnya. Saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.